Pulau Jawa yang memiliki luas sekitar 126,700 km persegi merupakan pulau terluas ke-13 di dunia dan didiami oleh suku Jawa dan suku Sunda. Namun suku Jawa mendominasi bahkan merupakan suku terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 40% dari total penduduk Indonesia, suku Jawa terdapat di Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat bagian timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah, bahkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kebiasaan suku Jawa sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa yang telah berkembang selama ratusan tahun. Suku Jawa dikenal dengan sifat dan kebiasaan yang unik. Ini yang menyebabkan bisa beradaptasi dan beranak pinak di luar Pulau Jawa. Seperti sifat pemalu dan sungkan, mereka sering merasa sungkan untuk memulai percakapan orang yang belum dikenal. Namun mereka juga dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Kemudian dikenal dengan orang yang selalu menjaga sopan santun. Dalam berbagai situasi, ini merupakan hal yang sangat penting dalam budaya suku Jawa. Hal ini tercermin dalam cara mereka berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Bahkan, bahasa Jawa mempunyai beberapa tingkatan. Ini membentuk karakter suku Jawa yang humanis dan bisa menempatkan diri di berbagai kondisi. Seperti misalnya bahasa Ngokolugu. Bahasa ini hanya diterapkan untuk komunikasi dengan orang yang lebih muda atau orang yang kedudukannya sejajar. Kemudian ada Ngoko Alus, setingkat lebih tinggi dari Ngokolugu. Bahasa ini digunakan untuk komunikasi dengan orang yang sudah akrab tapi masih menjunjung tinggi kesopanan dan rasa saling menghormati. Berikutnya ialah bahasa Kromo yang terdiri dari Kromo Lugu dan Kromo Inggil. Kromo Lugu digunakan untuk komunikasi dengan orang yang secara usia lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya, serta sesama teman yang belum dekat dan akrab. Sedangkan Kromo Inggil merupakan tingkatan tertinggi dalam bahasa Jawa. Bahasa ini digunakan untuk komunikasi dengan orang yang lebih tinggi, baik secara usia maupun kedudukannya. Selain itu, Kromo Inggil juga digunakan untuk komunikasi antara orang yang tidak saling kenal. Suku Jawa juga dikenal sebagai orang yang kalem dan suka mengalah. Mereka lebih suka menghindari konflik dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan tentunya ramah dan suka menolong. Kemudian suku Jawa juga sederhana dan tidak neko-neko. Lebih suka hidup dengan apa adanya dan tidak suka bermewah-mewahan. Juga bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka, dan yang lebih ekstrim adalah suku Jawa suka menerima apa adanya, tidak suka mengeluh atau menuntut sesuatu yang tidak mungkin. Kebiasaan-kebiasaan unik suku Jawa ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian, kenapa suku Jawa jadi suku dengan populasi terbanyak di Indonesia? Sebagai orang Indonesia, kita tahu bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki populasi terbesar di Indonesia. Fakta ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2022. Indonesia memiliki populasi sebesar 275,77 juta jiwa. Dan penduduk Pulau Jawa memiliki populasi sebesar 154,34 juta jiwa. Jumlah ini dapat dikatakan bahwa sebesar 56,05% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Banyaknya penduduk yang menempati Pulau Jawa membuat Pulau Jawa tercatat sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak zaman dahulu, Pulau Jawa memang sudah termasuk padat. Maka tidak heran para penjajah, terutama Belanda, mengirim orang Jawa ke negara lain seperti Suriname dan Kaledonia Baru. Ada banyak alasan kenapa Pulau Jawa memiliki banyak penduduk, dari tanah yang subur hingga sebagai pusat peradaban. Sejak zaman dulu, Pulau Jawa memang terkenal akan kesuburannya. Pada tahun 1930, Pulau Jawa diberi julukan Hijau Royo-Royo karena tanahnya yang subur menghasilkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan industri yang mendunia. Apapun yang ditanam di Pulau Jawa akan tumbuh subur.
Banyaknya Gunung Merapi menjadi faktor penyebab pertama yang menjadikan tanah di Pulau Jawa sangat subur. Banyaknya jajaran gunung berapi yang membentang dari sisi barat hingga timur, mulai yang masih aktif hingga yang tidak aktif. Gunung-gunung tersebutlah yang menyebabkan kondisi tanah di Pulau Jawa menjadi sangat subur karena memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanah. Kandungan nutrisi tersebut dihasilkan dari adanya kegiatan vulkanisme yang ketika meletus banyak mengeluarkan abu vulkanik, walaupun akan merusak kawasan pertanian yang ditimpanya karena suhunya panas, namun dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun, tanah tersebut justru akan menjadi subur, bahkan bisa lebih subur dari sebelumnya. Kesuburan ini dapat bertahan hingga puluhan tahun. Kemudian curah hujan yang cukup cenderung teratur setiap tahunnya, membuat kebutuhan tanah akan air yang berfungsi untuk menyuburkan tanah dapat tercukupi. Selain itu, air yang dihasilkan oleh hujan bisa tersimpan dengan baik dalam tanah sebagai cadangan kebutuhan air saat musim kemarau. Hal tersebut dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia dan juga dapat menjaga kondisi tanah dari kekeringan, sehingga terjaga kelangsungan hidup suku Jawa. Yang tidak kalah pentingnya adalah Pulau Jawa memiliki sinar matahari yang cukup, suhu panas normal. Siklus curah hujan yang teratur setiap tahunnya diimbangi dengan sinar matahari yang cukup menjadi penyebab kondisi tanah sangat subur, sehingga menghasilkan keseimbangan siklus secara geografis dan geologis yang membuat tanah tetap terjaga kesuburannya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini faktanya juga terbalik, seperti curah hujan di mana sinar matahari cenderung meningkat, suhunya lebih panas, sehingga terjadi kemarau berkepanjangan karena adanya pemanasan global yang melanda bumi. Maka dari itu tidak heran apabila Pulau Jawa sangat nyaman ditinggali karena kebutuhan hidup mudah dipenuhi dan secara otomatis perkembangan penduduknya juga akan tumbuh pesat. Dan ini yang jadi alasan kenapa suku Jawa paling banyak di Indonesia. Selain semua itu, Pulau Jawa juga sebagai pusat peradaban. Sejak zaman kolonial Belanda, banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa menjadi pusat peradaban Indonesia. Beragam aspek-aspek yang menunjukkan pentingnya kehidupan maritim pada masa penjajahan tidak hanya berkembang pada masa Kerajaan Demak dan Majapahit, tetapi pada masa Kerajaan kuno, yakni Mataram kuno. Pada masa Mataram kuno dan masa Majapahit menunjukkan perkembangan yang bersifat revolusioner, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dinamika yang terdapat pada peradaban Jawa kuno antara abad ke-8 hingga abad ke-15 menggambarkan sebuah fenomena tentang sebuah tatanan masyarakat lokal yang telah menjadi bagian dari tatanan global. Dikatakan juga bahwa para raja yang ada di Pulau Jawa adalah pencipta kebudayaan dunia. Leluhur kita merupakan pemimpin yang tangguh dan cerdas yang merupakan salah satu pencipta peradaban dunia. Beberapa sumber dari peradaban dunia bisa dikatakan banyak yang berasal dari Pulau Jawa. Sebagai bukti, Candi Borobudur adalah hasil ketangguhan penduduk Pulau Jawa. Tidak heran sebagai pusat peradaban sejak zaman dulu, Pulau Jawa memang sudah memiliki populasi yang besar. Yang tidak kalah pentingnya, suku Jawa selalu memegang teguh moto banyak anak, banyak rezeki. Punya anak hingga belasan adalah hal yang lumrah bagi mbah-mbah kita. Zaman sekarang, anak lebih dari 2 sudah dihitung banyak. Sebuah slogan yang bernada penuh harapan, padahal dulunya dipakai Belanda buat propaganda. Itu juga yang jadi penyebab mengapa Pulau Jawa lebih padat penduduknya yang didominasi oleh suku Jawa. Sekedar informasi saja, semua itu bermula seusai Perang Diponegoro 1825 hingga 1830 yang mengorbankan sekitar 200.000 nyawa. Gara-gara perang besar itu, Belanda menanggung utang hingga 32 juta gulden. Van den Bosch yang jadi gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu lantas memberlakukan sistem tanam paksa untuk keluar dari krisis ekonomi. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi di tanah mereka dan hasil panennya diserahkan ke pemerintah Belanda.
sebagai pengganti kewajiban pajak tanah. Jadi rakyat tidak bayar pajak, tapi hasil panennya buat Belanda. Belanda memulainya dengan membagikan tanah kepada para petani secara merata, sehingga banyak tanah yang bisa langsung digarap. Karena tuntutan kerja, banyak perempuan yang turun ke lapangan. Para petani berpikir semakin banyak yang turun, semakin ringan pula kerja mereka. Tak ayal, ibu-ibu banyak yang bekerja di perkebunan kopi dan meninggalkan bayi-bayi mereka di rumahnya. Secara otomatis, periode menyusui semakin pendek karena mereka jarang di rumah, dan berhentinya pemberian ASI itu menyebabkan ibu-ibu cepat hamil lagi. Secara tidak sadar, masyarakat disetting pemerintah Belanda untuk banyak melahirkan anak. Saat mereka berpikir semakin banyak anak, semakin banyak rezeki dan membantu mengurangi beban kerja keluarga. Belanda tertawa terbahak-bahak riang gembira karena dapat surplus tenaga kerja gratis dan bisa melunasi utang-utangnya. Dari uraian tersebut, maka jelaslah kenapa Pulau Jawa mempunyai penduduk paling besar dari daerah-daerah lain di Indonesia yang notabene didiami oleh suku Jawa. Memang untuk sekarang ini juga dipengaruhi karena Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan industri dengan tingkat pertumbuhan sektor industri yang paling besar. Pulau Jawa masih diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri. Dan juga Pulau Jawa menjadi tujuan bagi banyak orang untuk mencari pekerjaan dan menetap. Penduduk dari luar Jawa berbondong-bondong datang ke pulau ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setiap tahun penduduk Pulau Jawa terus bertambah, sehingga tidak heran Pulau Jawa menjadi lokasi tujuan migrasi. Itulah jawaban kenapa suku Jawa mendominasi di Indonesia. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.